Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi jaringan tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Ifti Rahmatika. Selama 1 bulan ke depan kita akan belajar bersama tentang jaringan tumbuhan. Ibu harap anak-anak bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan baik ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung bertanya kepada Ibu. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, jaringan itu apa sih? Jadi, jaringan adalah sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Nah, pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sel, di mana sel itu merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel-sel yang sama yang memiliki fungsi yang sama itu akan berkumpul. Nah, kumpulan sel-sel yang sama itu disebut sebagai jaringan. Jadi, setiap makhluk hidup itu pasti memiliki jaringan, sebagaimana juga tumbuhan. Yang akan kita pelajari yakni jaringan tumbuhan. Jadi, sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama itu akan berkumpul membentuk jaringan tumbuhan tertentu sesuai dengan fungsi dan tujuan sel tersebut. Lalu, berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama ada jaringan meristem atau jaringan embrional. Dan yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai jaringan meristem atau jaringan embrional. Coba deh anak-anak amati mengapa tumbuhan itu semakin bertambah tinggi. Kemudian seiring dengan pertumbuhannya itu, mengapa akar-akar tumbuhan itu semakin kuat? Nah, jawabannya yaitu karena pada akar dan batang itu memiliki jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu? Jaringan meristem yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Bagaimana cara jaringan meristem ini membelah diri? Yaitu secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem yang bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jadi, tumbuhan itu bisa bertambah tinggi dan bertambah besar karena ada jaringan ini, yaitu jaringan meristem, di mana sel-selnya masih terus aktif membelah. Nah, ini merupakan ciri kunci dari jaringan meristem. Kemudian, susunan jaringan meristem itu memiliki sel-sel yang sangat rapat, sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Selain itu, sel pada jaringan meristem ini mengandung banyak protoplasma. Biasanya, protoplasma itu tidak mengandung bahan makanan cadangan dan kristal.
plastida masih berbentuk proplatida. Namun, protoplasma velogen dapat mengandung seluruh bahan tersebut. Untuk ciri-ciri lebih lanjut tentang sifat-sifat dan ciri-ciri dari jaringan meristem itu, anak-anak silahkan pelajari kembali, diulas lagi, dipahami lagi. Nah, kemudian jaringan meristem itu terbagi atas 2 macam berdasarkan asal terbentuknya, yakni meristem primer dan meristem sekunder. Apa sih yang disebut meristem primer itu? Meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya terdapat di ujung batang dan ujung akar. Dengan adanya meristem primer ini, maka menyebabkan perpanjangan pada batang dan akar. Nah, sudah terjawab ya, bagaimana tumbuhan itu bisa bertambah panjang dan besar, yakni karena adanya meristem primer, terutama mengenai perpanjangannya ya. Nah, meristem primer ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Promeristem itu apa? Promeristem yaitu jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Ada teori yang menyebutkan bahwa promeristem itu akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, ketiganya akan berdiferensiasi menjadi jaringan yang lain, di mana protoderm berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis, prokambium berdiferensiasi menjadi sistem jaringan pengangkut, sedangkan meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Nah, apa sih ketiganya itu? Apa sih itu jaringan epidermis? Apa itu jaringan pengangkut? Dan apa itu jaringan dasar? Akan dipelajari lebih lanjut pada topik bahasan selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar pada bagian tengah. Nah, contoh dari meristem sekunder ini adalah kambium. Kambium itu apa? Kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Nah, bagi yang sudah penasaran dan kepo bagaimana kambium itu, silahkan anak-anak bisa lihat gambar ini. Ada xilem dan floem. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah kambium. Kambium ini membelah antara xilem dan floem. Kambium itu juga disebut dengan kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Kambium dapat ditemukan pada batang maupun akar pada tumbuhan dikotil. Kemudian pada gimnosperme dan beberapa tumbuhan monokotil. Kemudian kambium itu menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar. Nah, sudah diketahui ya sekarang bahwa bagaimana tumbuhan itu bisa bertambah panjang dan bertambah besar
Kalau bertambah panjang itu karena adanya aktivitas dari meristem primer, sedangkan bertambah besar yang menyebabkan adalah meristem sekunder, terutama kambium. Selain kambium, contoh dari meristem sekunder yang lain yaitu kambium gabus atau velogen. Jaringan ini merupakan jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung periderm atau gabus. Letaknya berada di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Nah, aktivitas dari kambium gabus ini bisa ke arah luar atau ke arah dalam. Jika ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus, dan jika ke arah dalam akan membentuk veloderm atau korteks sekunder. Nah, lapisan gabus ini sangat sulit atau tidak dapat ditembus oleh air. Umumnya, sel-sel gabus ini merupakan sel-sel mati. Sementara itu, veloderm terdiri atas sel-sel hidup. Jadi, bedanya antara kambium dan kambium gabus yaitu kalau kambium itu merupakan sel-sel yang masih aktif membelah dan letaknya itu berada di antara xilem dan flum. Sedangkan kambium gabus terdapat pada batang dan akar yang sudah tua. Nah, letaknya itu tepatnya berada di bawah epidermis. Begitu ya, anak-anak. Semoga dapat dipahami. Kemudian, kalau tadi pembagian meristem itu berdasarkan asal terbentuknya, sekarang kita masuk kepada pembagian meristem berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan. Jadi misal, kalau yang di ujung akar itu dinamakan apa, kalau yang di ujung batang dinamakan apa, kalau yang berada di tengah-tengah dinamakan apa. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi, berdasarkan posisinya pada tumbuh-tumbuhan, jaringan meristem itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Untuk memudahkan anak-anak dalam memahami apa itu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral, coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu sajikan ini. Jadi, kalau meristem terdapat pada ujung batang atau ujung akar. Meristem apikal ini menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut sebagai pertumbuhan primer. Kemudian proses pemanjangan meristem apikal ini akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal yang berkembang menjadi cabang. Begitu. Jadi munculnya daun, bunga, dan tunas itu karena adanya aktivitas dari meristem apikal. Kemudian meristem interkalar atau meristem antara. Meristem ini terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya yaitu meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan. Meristem interkalar ini merupakan daerah meristematis karena terputus dari daerah meristematis yang terisolasi di subapikal batang, kemudian berkembang menuju pangkal. Sel-selnya
membelah untuk membentuk rangkaian sel yang sejajar sehingga disebut meristem rusuk. Meristem interkalar ini menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Kalau tadi meristem apikal itu menyebabkan terbentuknya. Jadi kalau meristem interkalar ini terkhusus untuk pemanjangannya dari ruas-ruas batang itu yang menyebabkan terbentuknya bunga. Jadi khusus pada bunga. Kemudian meristem lateral. Meristem lateral itu terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus. Tadi sudah dijelaskan ya di awal. Nah, meristem lateral ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar terus membesar. Jadi, meristem lateral ini juga merupakan bagian dari meristem sekunder, di mana menyebabkan pertambahan volume pada tumbuhan, yakni adanya aktivitas dari kambium. Betul sekali. Nah, cukup sekian dulu ya materi pada hari ini. Silahkan bagi yang ingin bertanya, tanyakan saja pada forum diskusi di Semanda Searching. Atau jika nanti anak-anak tidak ada yang bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu, nanti akan mendapat nilai tambahan. Begitu ya. Semangat belajar, semoga tetap sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Ibu tutup materi pada hari ini tentang jaringan meristem. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa. Baik, Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak-anak. Silahkan langsung ditanyakan pada kolom diskusi Semanda Searching. Teman-teman yang lain bisa ikut membantu menjawab. Siapapun yang nanti bisa menjawab akan mendapat nilai tambahan dari ibu. Terima kasih.